illallah, tidak ada yang sempurna kecuali Tuhanku Allah. Kemudian ya Allah, Tuhanku sempurna. Kemudian Sidin yang sempurna. Nah, lamun nang kaya itu, insya Allah hati kita itu sehari-sehari bertambah himung, bertambah senang, bertambah lapang, bertambah gembira. Dengan adanya hati senang, hati gembira, maka badan kita sehat. Dan orang melihat kita awet muda. Kenapa jasilin itu jalan sehari kita sesar pemanis lupa. Kenapa resepnya hajin minum jamu Madura. Sebenarnya resepnya itu adalah hati lapang. Hati lapang itu karena ilmu ada di dalam hati. Di antaranya sudah yakin bahwa ada bisi Allah. Allah itu bersifat secara sempurna. Ada kekurangan sesuatu. Dan yang bersifat sempurna ini milik bagi kita. Allahu Rabbi. Allah itu milik aku. Di samping itu apa-apa amalan yang diberi sudah oleh Allah dipakai. Di antaranya tarekat samaniyah. Diamalkan sabat subuh lawan sabat maghrib atau bahasa la ilaha illallah 166 kali, Allah 66 kali, 77 kali. Apa ulangi, la ilaha illallah 166 kali, Allah 66 kali, 77 kali. Kemudian membaca wasiat Sidina 4 kali berturut-turut. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati Sayyidina Muhammad. Jadi tarekat samaniyahnya itu tadi diamalkan pagi sore, doanya pun 4 berturut-turut, sekurangnya 5 sore yang baca. Kalau bisa sore pun dibaca 2. Pertama, orang mengamalkan 2 macam itu tadi, tarekat samaniyah dan wasiatnya. Pertama diberi ilmu ma'rifat. Yang kedua dimurahkan rezeki yang halal. Mana suci, mana halal. Hakullah. Suci, halal pulang. Nomor 3, ditulis jumlah wali kutub. Jadi anak-anakku semuanya, barilah waktu 5 subuh, 5 asar atau 5 subuh, 5 maghrib. Baca la ilaha illallah 166 kali. Allah 66 kali. 77 kali. Kemudian Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut. Tasbih jangan kata bisi, ubi jangan kata ngirom sedikit barang. Dan yang lebih penting lagi, dirajaki duduk di majelis wali Allah. Yang jelas sudah Datuk Kalampaya wali itu jelas. Kalau kita ziarah ke sana, duduk
duduknya aja berapa situ hitung memecahin talu. Belum lagi kita memandang akan kuburan situ. Belum lagi kita membaca yasin. Belum lagi kita membaca tahlil. Belum lagi kita membaca wasiat beliau. Setiap orang ziarah ke makam Kalampayan, Sidin minta kepada orang yang ziarah membacakan wasiat Sidin di dalam ziarah itu, yaitu belum lagi kita membaca wasiat beliau. Setiap orang ziarah ke makam Kalampayan, Sidin minta kepada orang yang ziarah membacakan wasiat Sidin di dalam ziarah itu, yaitu pertama membaca Qul huwallahu ahad 13 kali, sholawat Nabi 14 kali, Fatihah sekali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Ini supaya anak-anakku semua yang ziarah ke Kalampayan jangan kada membaca wasiat Sidin itu. Ada aja tulisannya di muka kubur itu, ada wasiat Sidin itu, ada tulisannya. Pertama membaca Qul huwallahu ahad 13 kali. Sholawat macam-macam, sholawat sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad 14 kali. Yang ketiga surah Fatihah sekali. Yang keempat Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Lain dari itu terserah nak baca yasin, tabarak, tahlil. Hanya meminta kepada Allah bertawassul. Ya Allah ya Tuhan, ulun minta kepada Engkau dengan berdekat ke Kalampayan supaya ulun balagi gulunnya. Astagfirullah, salah bertawassul dengan batu Kalampayan supaya ulun guru ijai dapat bini pulang. Nah itu bujur, kada salah ada. Amin. Nah tadi tasbihan dari badannya. Malaikat Allah Ta'ala yang di langit semuanya memintakan kepada Allah supaya dosa orang itu dihapuskan. Jadi kira-kira anak-anakku semua jangan ada nang kata bisi tasbih. Jangan tasbih nang di dada itu aja 2 biji. Lawan nang di patangan tasbihnya sebiji. Ada kalau di patangan sebiji nang mencingin ada. Jadi jam bisa tasbih berapa? 3 bujur sudah 100. Kalau apa bisa tasbih 2. Nah, terbanyak hikam di sini. Marilah tasbih sama-sama kita tek-tek supaya menjelang. Andai kata tasbih itu nang 33 nang 100 lawan kepalanya ada di badan kita, senantiasa malaikat mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita. Walaupun kalau dikatakan keluar tangan, asal ada di kantong. Ibaratkan membawa jauh tasbih. Sebaliknya, lain nang 3 dari lain. Menukar tasbih buntungnya. Nang murah-murah aja jangan nang larang-larang. Asal ada visi. Apalagi kalau bisa mengambil ijazah tasbih. Lawan guru itu mengambil ijazah lawan gurunya
sampai kepada Sayyidina Muhammad SAW, yang diantara fadilahnya ijtihad tasbih itu masuk surga bighairi hisab. Limbah bangun dari kubur yang ada di dalam surganya ya. Kada tahu panas di padang mahsyar, kada tahu betiti siratal mustaqim, kada tahu betimbang, kada tahu berhisab. Pokoknya bangun di kubur ada di surga. Nah, itulah ijazah tasbih. Satu lagi ijazah bersalaman. Rasulullah bersabda, siapa bersalaman dengan aku dan sampai hari kiamat, jazah musafahah, saya masuk surga kalau berhisab juga. Ada lagi yang semacamnya berasuk tangan. Kalau bersalaman minta, berasuk tangan minta, berasuk tangan minta. Ada lagi itu libasul khilqah. Guru itu memasangkan pakaian yang kayak sisip diangkat di kepala, diangkat di bahu. Yang bekas pakaian guru itu diangkat. Nah, atas tasbih yang pakaian guru diangkat di tangan. Nah, itu semuanya satu persatu dari 5 perkara itu adalah tujuannya masuk surga bighairi hisab. Dan itu ada silsilahnya dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, minum kopi selama rasa atau bau kopi masih ada di rongga seseorang, maka malaikat semuanya mintakan kepada Allah supaya dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada anak-anakku yang sudah mengambil ijazah bersalaman dan tasbih, hendaklah jangan kada minum kopi sehari semalaman walau sedikit barang minum kopi. Nah, selama kopi itu masih ada dalam rongga kita baunya, bekasnya, malaikat mintakan ampun segala dosa kita. Yang ketiga terakhir, selama kita duduk di hadapan atau di majelis orang waliullah, selama duduk di situ, malaikat semuanya memohon kepada Allah, ampunilah dosa orang itu semuanya. Waliullah ini yang hidup yang mati sama, yang sudah dikubur atau yang belum dikubur, cuma anunya bedanya. Kalau yang dikubur kita kada kau bandel lagi, dan kita kada kau melihat lagi lawan siji, dan kita kada kau lagi bahasa salaman lawan siji. Siji sudah dalam kubur ya Allah. Kalau yang masih hidup kau bahasa salaman lawan siji, kau melihat lawan siji. Apabila sidin melihat kita atau kita melihat sidin, ada disebutkan dalam riwayat, inna lillahi rijalan man nadhara ilaihim nadratan sahida sa'adatan la yusqa ba'da abada. Ada satu riwayat, man nadharu ilaihi nadratan sahida sa'adatan la yusqa ba'daha abada. Bahwasanya wali-wali Allah Ta'ala itu apabila melihat akan seseorang dengan mata beliau, orang yang dilihat beliau itu untung selama-lamanya, atau beliau pada melihat tapi kita melihat beliau ada cengangnya kita langsung jadi, maka si kita ini ditulis untung dunia akhirat. Lamun sidin melihat lawan kita, kita melihat lawan sidin, luar biasa. Nah, inilah
hidup kita siang malam ini. Pertama, menuntut ilmu yang mengakibatkan kita ini sehari demi sehari bertambah untung. Jangan sehari-sehari bertambah rugi. Menggunakan mata, menggunakan untung, menggunakan awak. Awak duduk di majelis wali Allah, mata memandang wali Allah, tangan bersalaman lawan wali Allah, di awak ada tasbih. Sudah rancak kita mendengar apabila orang duduk di majelis wali Allah, sama dengan hidup maupun mati, duduknya itu sekadar memecah intalu sebiji, intalu mantah. Intalu mantah itu ambil sedikit, dikerek lawan tangan pecah. Duduknya di majelis wali sekadar itu aja, setuman mana. Maka pahalanya kita duduk setuman itu lebih banyak daripada mulai keluar di parut beribadat siang malam non-stop sampai mati. Misalnya ada seseorang namanya Abdullah, dia duduk di majelis wali sekadar memecah intalu sedikit. Ada seseorang namanya Abdurrahman, mulai keluar di parut rumah langsung beribadat siang dan malam, umurnya 100. Ada sesampihan beribadat 100 tahun mati. Maka Abdullah itulah yang paling suci pahala daripada Abdurrahman tadi. Nah, itulah artinya cara orang mencari keuntungan itu. Anda akan kulit duduk di majelis wali Allah, sekadar memecah intalu sedikit. Kalau duduknya seberapa jam, memecah intalu berapa biji? Coba bayangkan, kalian aja untung banget. Cuma kalau orang munafik duduk di majelis wali itu sama dengan burung duduk di dalam sangkar. Dia berpikir hendak keluar daripada sangkar. Rasa ada nyaman di dalam sangkar. Dia lengah daripada Allah. Dia duduk bukan di majelis wali. Dia ada misi tasbih. Dia membuang-buang waktu. Mata kada melihat kepada orang soleh. Telinga kada mendengar kata-kata orang soleh. Tangan kada bersalaman lawan orang soleh. Belang bukan ke tempat orang soleh. Jadi salahnya juga kada menggunakan awaknya kepada yang semestinya. Jelas saja sudah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, diberi hidupnya itu susah. Selain daripada di dunia susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia bangun dari kubur ke padang mahsyar di dalam keadaan buta matanya. Karena gampangan orang buta berjalan mulai di kubur ke padang mahsyar. Tahantuk-hantuk. Lalu dipanggil oleh Tuhan, Rabbi di mahsyar kali a'ma wa qad kuntu basira. Ulun di dunia ya Allah melihat saja mata, kenapa bangun di kubur ini bijak, bangun di kubur ini bijak. Ujar Tuhan, sudah berapa pelajaran disampaikan guru-guru agama, tapi kamu kada mau mendengar. Ada juga yang mendengar, kada masih, kada menurut, kada memakai. Jadi walau umpet mendengar, tapi kada masih, kada menurut, sama aja lawan yang kada mendengar juga. Hidupnya susah, kena bangun di kubur menuju pada mahsyar itu bijak. Wa kadzalika yaumul karena demikianlah pada hari kiamat ini engkau tidak dilayani
dilayani sama sekali, dibiarkan sama sekali oleh Tuhan. Ya Allah, kasihan. Jadi anak-anakku semua, taubatlah kita daripada segala kesalahan yang sudah lewat. Janganlah berjalan kecuali ke tempat orang soleh. Jangan berkawan kecuali orang yang soleh. Jangan melihat kecuali kepada orang soleh. Jangan ziarah kecuali ke rumah orang soleh. Dan jangan kata visitas. Dan sehari semalaman jangan kata minum kopi walau sedikit. Di samping itu, apa-apa amalan yang diberi sudah oleh Abah dipakai. Di antaranya tarekat samania. Diamalkan sabat subuh lawan sabat maghrib atau bahasa la ilaha illallah 166 kali. Allah 66 kali. 77 kali. Apa ulangi la ilaha illallah 166 kali. Allah 66 kali. 77 kali. Kemudian membaca wasiat Sayyidina 4 kali berturut-turut. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummati Sayyidina Muhammad. Jadi tarekat samaniyahnya